Pemirsa, para aktivis dan para pendukungnya Abah Anies Baswedan menyatakan kekecewaannya setelah video wawancara eksklusif antara Abah Anies dan TV One menjadi viral. Reaksi keras muncul ketika Abah Anies Baswedan tidak menutup kemungkinan bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto. Tentunya hal ini menyebabkan kekecewaan yang mendalam bagi para pendukungnya. Bahkan Refli Harun menganggap Abah Anies ini pengkhianat apabila bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto. Ya, Abah Anies kali ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang selama ini dijunjung oleh para pendukungnya. Citra politik Anies Baswedan kini mengalami guncangan. Koalisi perubahan kini berubah menjadi kehancuran dan perpecah belahan. Nah, berikut video selengkapnya. Inilah Pak Anies, kami ingin tahu terlebih dahulu Pak, reaksi Bapak kemarin ketika didekati oleh Prabowo Subianto, bersalaman, ada momen kemesraan antara Pak Anies dan juga Pak Prabowo. Banyak sinyal di luar sana yang menduga sepertinya komunikasi ini bakal berlanjut ini. Pak Anies, silakan. Ya, pertama kami hadir karena kami ingin menghormati proses bernegara yang sedang berjalan. Jadi kita ingin menjunjung tinggi etika, kita ingin menjunjung tinggi proses bernegara dan transisi dari pemerintah petahana ke yang baru terpilih agar bisa berjalan dengan baik. Jadi karena itulah kami hadir, dan saya sendiri baru sesudah hadir tahu bahwa pertama kali ada pasangan yang bukan terpilih itu ikut hadir di dalam acara pengumuman di KPU. Tapi kami melihat ini bagian dari satu proses demokrasi yang dewasa, bernegara yang menjunjung tinggi etika, dan itu yang ingin kita jaga, dan itu juga yang selama ini kita laksanakan. Kemudian sesudah itu kami tentu saja di dalam acara yang seperti itu dilihat tadi bersalaman, dan memang kita semua kan sesungguhnya adalah sama-sama putra bangsa yang sedang menginginkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih makmur, lebih adil, lebih setara. Jadi ketika kemarin berjumpa dengan Pak Prabowo, ya seperti yang disaksikan tadi, bersalaman, kemudian beliau juga sangat sangat hangat, sangat akrab, sampai salaman itu lengan saya digoyang gitu ya. Beliau semangat betul, saya juga semangat sih menyambut, dan harapannya apapun yang dikerjakan ke depan dan apa yang kita sudah sama-sama lewati itu bisa menjadi kebaikan untuk semuanya. Ya. Saya udah katakan, kalaupun misalnya pemerintahan sekarang mengajak saya masuk dalam pemerintahan, saya udah tolak hari ini. Coba aja lihat, itu satu. Tetapi saya akan bilang juga sama Anies dan Muhaimin, Anda itu sudah dibantu, sudah ditolong, sudah disupport oleh banyak orang yang berharap Indonesia akan lebih baik dengan Anda. Kalau Anda gabung dengan pemerintahan, Anda menjadi pengkhianat. Kan begitu. Ini dengar ya, Anies dan Muhaimin, kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Kan sederhana. Adinda Anies, faktanya dicurangin kayak gini, mau berteman juga sama pencurang? Ya nggak benar, kan udah diperingatin surat 6 tadi ayat 70. Karena setelah diumumkan ya oleh juga MK, malah beri kasih ucapan selamat. Jadi mengucapkan selamat kepada kecurangan, bagaimana coba? Ya, sama juga kita nggak boleh ngucapin selamat Natal dan sebagainya, itu ada peristiwa sejarahnya juga ada. Buyahan juga. Karena mengucapkan Natal sama dengan mengakui dong. Itu kan konsep logika yang sederhana dari tauhid. Nah, dengan demikian, Ya, apa salahnya sih kalau mau ngucapin selamat aja kan? Toh memang sebenarnya Abah Anies dan Pak Ganjar memang sudah legowo, sudah menerima kekalahan. Cuman ini para pendukungnya aja yang bersikeras untuk membuat Abah Anies itu tetap bertahan dengan pendiriannya ya, yaitu tidak mengakui kemenangan Prabowo. Tapi kan ini sudah beda cerita gitu kan. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu mutlak gitu loh. Jadi para pendukungnya ini yang ngeyel gitu ya.
kami relawan aktivis sangat kecewa dengan Pak Anies dan Muhaimin. Dan kita sudah tahu bahwa keputusan MK memenangkan 02. Dan kita melihat juga ada paslon, kita sebut saja namanya Pak Anies, ikut dalam euforia ini. Artinya hari ini kami relawan aktivis yang berjuang di garis lurus sangat kecewa dengan Pak Anies dan Muhaimin. Dan saya cukup tahu pemilu ini didesain untuk kemenangan salah satu paslon. Dan kami menolak pemilu curang. Sampai kapanpun tetap kami menolak pemilu curang. Mas Anies ditinggalkan partai pendukungnya. Ya clear lah. Karena Mas Anies memang nggak punya partai. Dia bukan pengurus partai, bukan ketua partai. Ya kan? Sekarang saatnya peranan partai-partai, ya, jadi elit-elit partai yang bergerak untuk membangun koalisi, apakah mendapatkan porsi kekuasaan atau tidak dapat gitu ya. Tapi yang jelas kan Nasdem, PKS, PKB udah clear akan gabung ke pemerintahan Pak Prabowo gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita membicarakan Mas Anies ini karirnya akan seperti apa sih ke depan gitu. Ya kalau saya lihat kan walau gimana pun dia sudah masuk ya ke jajaran tokoh nasional gitulah ya, yang sebagai capres gitu. Ya harusnya dia tidak mendegradasi diri dia masuk ke ranah pilkada, walaupun di pilkada sendiri partai-partai pengusungnya kan nggak mau mengusung dia lagi gitu. Nah yang baik adalah dia membuat mungkin Anies Foundation, di mana dia kan memang ada captive market loh yang mendukung dia. Itu sayang. Atau dia buat koperasi gitu ya. Ya di bawah foundationnya itu lebih keren. Koperasi misalnya yang bergerak dalam usaha pertanian, ya bisa di perdagangan dan lain-lain gitu ya. Yang memang anggotanya adalah jaringan yang mendukung dia selama ini. Gitu ya, menurut kawan-kawan nih sebaiknya dia kembali ke dosen lagi atau menjadi apa kira-kira? Bantu komen. Ya sudah, habis tidak jadi apa-apa. Semua partai pengusungnya lari ya. Entah juga ya nanti nasibnya akan seperti apa. Abah Anies ya, kalau misalkan Bapak Prabowo berbaik hati mungkin akan ditarik ke kabinetnya, tapi sih kayaknya untuk masuk ke kabinetnya Bapak Prabowo itu akan sangat susah sekali dan akan menjadi kontroversi ya pastinya, karena banyak sekali para pendukungnya Bapak Prabowo Subianto yang mewanti-wanti agar tidak memasukkan Abah Anies ke kabinetnya. Itu yang akan menjadi masalah baru apabila Abah Anies sampai dimasukkan ke kabinetnya, kan seperti itu ya. Ya, jadi kekecewaan di kalangan aktivis dan pendukung Pak Anies Baswedan akan semakin mendalam dan nyata ya jika kemungkinan beliau bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto. Tapi tenang saja buat para pendukungnya Abah Anies, karena banyak juga kok para pendukung Prabowo yang pastinya menentang keras jika Pak Anies bergabung dengan kabinet Prabowo Subianto. Nah, terima kasih sudah menonton. Saya Ujang Halu pamit, sampai jumpa di next video.